Para sahabat nadi dan saudara-saudari, selamat berjumpa kembali pada program Edukasi Rohani. Kali ini kita akan membahas hukum gereja dan menemukan jawaban atas situasi pastoral yang kadang terjadi ketika pastor meragukan penerimaan baptis atau sahnya sakramen baptis diragukan atau surat baptis tidak ada. Lalu apa yang dapat dilakukan untuk menolong umat yang datang kepada pastor paroki atau kepada pastor di mana mereka konsultasi? Beberapa waktu lalu ada pertanyaan pastoral yang disampaikan kepada saya oleh salah seorang rekan imam. Pastor ini mengatakan, ada calon pengantin yang mempersiapkan perayaan perkawinan mereka. Tetapi saat diminta menyerahkan surat baptis, salah seorang calon tidak dapat memenuhinya. Alasannya, gereja tempat ia dibaptis sudah terbakar saat perang berkecamuk. Pastor, apa yang dapat kami lakukan untuk membantu umat kita ini? Para sahabat yang terberkati, pertama-tama kita patut melihat apa itu sakramen baptis dan bagaimana sakramen baptis diterima secara sah dalam gereja Katolik. Kanon 849 memberikan penegasan. Baptis, pintu sakramen-sakramen yang perlu untuk keselamatan, entah diterima secara nyata atau setidak-tidaknya dalam kerinduan, dengan mana manusia dibebaskan dari dosa, dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah, serta digabungkan dengan gereja setelah dijadikan serupa dengan Kristus oleh meterai yang tak terhapuskan. Hanya dapat diterimakan secara sah dengan pembasuhan air sungguh bersama rumus kata-kata yang diwajibkan. Dengan kata lain, sakramen baptis yang begitu penting hanya dapat diterimakan secara sah dengan pembasuhan air sungguh bersama rumus kata-kata yang diwajibkan. Artinya harus ada materia, yakni air sungguh yang dibasuhkan pada si calon baptis dengan disertai rumus kata-kata trinitaris. Inilah yang disebut forma yang dituntut demi sahnya penerimaan sakramen baptis. Setelah penerimaan sakramen baptis, kini pastor paroki di mana baptis itu dilaksanakan mempunyai kewajiban untuk dengan teliti dan tanpa menunda-nunda mencatat dalam buku baptis nama orang-orang yang dibaptis dengan menyebut pelayan baptisnya, orang tua, wali baptis, jika ada juga saksi-saksi, tempat dan tanggal baptis, sekaligus dicatat tanggal dan tempat kelahiran orang yang sudah menerima baptis. Hal ini diatur dalam Kanon 877. Dengan kata lain, kalau ada bukti penerimaan baptis, bukti inilah yang kemudian dicatatkan, dan pencatatan ini menjadi bukti otentik ketika seseorang hendak meminta surat baptis. Dari buku baptis inilah kemudian diambil data-data otentik tentang orang yang sudah dibaptis, di mana, siapa yang membaptis, kapan. Dan surat baptis ini begitu penting dan menjadi salah satu persyaratan untuk menentukan status orang yang bersangkutan, termasuk status perkawinan misalkan yang akan diterimanya. Karena itu, pastor paroki selalu minta kepada calon pengantin untuk menyerahkan surat baptis terbaru. Nah, apabila ada keraguan tentang penerimaan baptis atau sahnya baptisan diragukan, langkah-langkah apa yang dapat ditempuh menurut hukum gereja? Kanon 849 menegaskan adanya kemungkinan baptis bersyarat dengan penjelasan jika diragukan apakah seseorang telah dibaptis atau
apakah baptis yang diterimanya merupakan baptis yang sah. Dan sebelum dilakukan baptis bersyarat, mesti dilakukan penyelidikan serius tentang keraguan itu. Dan setelah dilakukan penyelidikan, masih ada keraguan, maka baptis hendaknya diberikan dengan bersyarat. Dengan kata lain, harus ada penyelidikan sebagai pendahuluan untuk memastikan bahwa keraguan itu tetap ada sebelum yang bersangkutan diberikan baptis dengan bersyarat. Kemudian, baptis bersyarat diberikan jika forma dan materia untuk penerimaan baptis itu diragukan. Ini diatur dalam Kanun 869 paragraf yang kedua, bahwa mereka yang telah dibaptis dalam jemaat gerejawi bukan Katolik, misalkan di gereja Protestan, ditegaskan tidak boleh dibaptis bersyarat, kecuali bila menilik bahan serta rumus kata-kata yang dipergunakan dalam baptis itu, serta menilik maksud orang yang dibaptis dewasa maupun pelayan baptis, terdapat alasan serius untuk meragukan sahnya baptis. Jadi, baptis bersyarat bagi mereka yang telah dibaptis dalam gereja yang tidak dalam persekutuan penuh dengan gereja Katolik harus dibuktikan bahwa rumus kata-kata yang digunakan atau formanya serta maksud orang yang menerima baptis itu diragukan. Jadi perlu ada penyelidikan lebih serius. Kemudian, sebelum diberikan penerimaan baptis bersyarat, orang yang bersangkutan, kalau ini orang dewasa atau kalau untuk anak-anak, orang tuanya diberikan penjelasan mengapa baptisnya itu diragukan. Sehingga katekis ini penting bagi si penerima baptis bersyarat maupun orang tua jika ini anaknya yang diragukan baptisannya, sah tidaknya baptisannya. Kemudian kalau tidak ada surat baptis, tapi yang bersangkutan sudah menerima baptis, Kanun 876 memberikan solusi. Apa solusinya? Jadi pernyataan seorang saksi, atau jika orang yang dibaptis ini adalah orang dewasa, sumpah dari orang yang dibaptis bahwa dia telah menerima baptis. Maka para pastor atau saudara-saudari yang menjumpai masalah pastoral, entah itu baptis yang diterima oleh seseorang diragukan, kemudian sah penerimaan baptisnya itu diragukan, atau surat baptis tidak dapat diserahkan ketika orang yang bersangkutan sudah dibaptis, ada solusinya dalam norma hukum gereja. Semoga katekesi simpel ini bermanfaat dan semakin banyak jiwa-jiwa yang dapat dilayani dan mengalami keselamatan. Sampai berjumpa pada edisi berikutnya. Salam sehat, salam nadi, Tuhan memberkati.